Halo Besti, welcome di video EA5. Kekayaan negeriku, aset bagi bangsaku. Oke Besti, jadi judul yang kita akan angkat adalah Komodo aset berharga bagi bangsaku. Kita pasti tahu bahwa komodo adalah hewan khas Indonesia dan sangat dilindungi. Maka dari itu, kita akan mengajak kalian untuk melestarikan komodo. Kenal maka tak sayang, sebelum ke videonya, alangkah baiknya untuk berkenalan dengan anggota kelompok. Perkenalkan, nama saya Andika Daniswara Putra, absen 3. Saya Ernest Adaraka Bramastyo, absen 10. Saya Matthew Husin Setiawan, absen 22. Saya Yahya Toti, absen 31. Populasi komodo bertambah sebanyak 125 ekor ketika mulai memasuki tahun 2019 yang awalnya 2.897 ekor menjadi 3.022 ekor. Populasi komodo dikonsentrasikan di dua pulau, yaitu Pulau Komodo dan Pulau Rinca. Pemerintah sebelumnya menutup resort Love Buaya di Pulau Rinca mulai 26 Oktober 2020 hingga 30 Juni 2021. Penutupan dilakukan untuk mempercepat proyek penataan sarana dan prasarana wisata alam. Proyek tersebut dijalankan oleh Kementerian PUPR dan penggarapannya telah mencapai 30%. Walhi mendesak pemerintah menyetop proyek pembangunan kawasan pariwisata di TNK Labuan Bajo. Proyek ini dikhawatirkan mengancam keutuhan ekosistem satwa endemis di Pulau Flores. Taman Nasional Komodo terletak di daerah administrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur. Taman Nasional tidak dapat diragukan lagi, Indonesia memang kaya akan wisata alam yang serba menarik dan menakjubkan, baik itu wisata laut maupun darat. Nah, salah satu wisata paling menarik dan sangat terkenal, baik nasional maupun internasional di Indonesia adalah Pulau Komodo Flores. Pulau ini terletak di wilayah Nusa Tenggara Timur. Pulau Komodo sendiri merupakan salah satu pulau yang dihuni oleh banyak sekali jenis komodo. Namun, selain komodo yang dilestarikan di sana, ternyata pulau ini memiliki keindahan alam yang tiada duanya. Hewan langka di Indonesia dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Satwa karena keberadaannya yang sudah diambang kepunahan dan harus dijaga keberlangsungan hidupnya. Peraturan perundangan tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya yang menyebutkan bahwa setiap orang dilarang menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi baik dalam keadaan hidup maupun mati. Bagi yang sengaja melakukan pelanggaran terhadap pasal di atas, bisa dipidana penjara hingga 5 tahun lamanya dan mendapatkan denda paling banyak 100 juta rupiah. Di Indonesia terdapat 816 jenis satwa endemik. Dari jumlah tersebut, 71 jenis satwa sudah masuk dalam kategori kritis atau Red List IUCN. Untuk menyelamatkan hewan langka di Indonesia, perlu adanya aksi nyata dari kita semua dengan tidak memburu, tidak menjual, dan tidak menyakiti hewan, apalagi hewan yang jelas dilindungi oleh undang-undang. Komodo merupakan salah satu hewan dilindungi di dunia. Hal ini lantaran disebabkan oleh banyaknya aktivitas ilegal yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, sehingga menjadikan International Union for Conservation of Nature and Natural Resources atau IUCN mengkategorikan komodo menjadi spesies yang terancam punah. Habitat asli komodo yang berada di Provinsi NTT telah dijadikan sebagai penangkaran yang dikenal dengan Taman Nasional Komodo. Saat ini berbagai upaya terus dilakukan untuk menjaga kelestarian komodo. Hal ini tidak terlepas dari peran pemerintah dan juga beberapa komunitas pecinta satwa liar yang dibantu dengan masyarakat setempat. Marilah kita melestarikan komodo dengan cara sebagai berikut. 1. Pelestarian kondisi alam. 2. Meningkatkan pariwisata. 3. Menjaga makanan komodo. 4. Melakukan sosialisasi secara rutin. 5. Pengembangan populasi. Dan 6. Membuat peraturan larangan berburu komodo. Jadi kesimpulannya adalah, marilah kita menjaga kelestarian komodo dan tidak memburunya.
Tidak terasa kita sudah berada di penghujung video. Kami kelompok 7 mengucapkan terima kasih telah menyimak video kami sampai selesai. Jadi jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih.